Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Selasa, tanggal 19 bulan Mei, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Iman Bukanlah Perasaan. Bapak, Ibu yang terkasih, iman adalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan rohani seseorang, karena tanpa iman manusia tidak mungkin memiliki hubungan yang benar dengan Allah maupun mengalami kuasanya dalam hidup sehari-hari. Yesus berkata dalam kitab Matius 17 ayat 20 bahwa iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung, dan perkataan ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah besarnya ukuran iman manusia, melainkan kepada siapa iman itu diarahkan. Bapak, Ibu, biji sesawi dikenal sebagai biji yang sangat kecil, tetapi ketika ditanam, ia dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar dan memberi manfaat bagi banyak makhluk di sekitarnya. Gambaran ini mengajarkan bahwa iman yang kecil sekalipun dapat menghasilkan perubahan besar apabila iman itu terus dipelihara dan bertumbuh di dalam hubungan dengan Tuhan. Banyak orang merasa minder karena berpikir iman mereka terlalu lemah, padahal Yesus tidak pernah berkata bahwa manusia harus memiliki iman yang sempurna terlebih dahulu sebelum datang kepadanya. Bapak, Ibu, Tuhan justru menghendaki agar manusia membawa iman yang kecil itu kepadanya, lalu membiarkan Roh Kudus menumbuhkannya sedikit demi sedikit melalui pengalaman hidup bersama Tuhan. Karena itu, kehidupan rohani yang sehat bukanlah kehidupan yang bebas dari kelemahan, melainkan kehidupan yang terus belajar mempercayai Tuhan lebih dalam setiap hari. Walaupun proses pertumbuhan iman itu seringkali berlangsung perlahan. Saudara-saudara, kitab Efesus 2 ayat 8 menjelaskan bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Dan keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah yang penuh kasih kepada umatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa iman bukan alat untuk membanggakan diri, sebab manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui kekuatan, kebaikan, atau perbuatannya. Saudara, Allah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk mengasihi manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Lalu, Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia untuk menariknya datang kepada Tuhan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa ia tidak memiliki iman hanya karena Allah belum memberikannya. Sebab Allah melalui Roh Kudus sudah bekerja di hati setiap manusia untuk memanggilnya datang kepadanya. Persoalannya bukan pada apakah Allah mau memberikan kesempatan untuk percaya, tetapi apakah manusia mau membuka hati dan merespons kasih karunia Tuhan itu dengan kerendahan hati dan penyerahan diri? Saudara, ketika seseorang mendengar firman Tuhan, merenungkan kasih Kristus, dan memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, maka iman mulai tumbuh dan berkembang secara perlahan. Dengan demikian, iman bukanlah sesuatu yang muncul dari kemampuan manusia sendiri,
tetapi merupakan respons hati manusia terhadap kasih Allah yang terlebih dahulu dinyatakan kepada dunia melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, iman bukanlah perasaan, sebab banyak orang salah memahami kehidupan rohani hanya berdasarkan apa yang mereka rasakan pada saat tertentu. Ada kalanya seseorang merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika doanya dijawab, hidupnya tenang, dan segala sesuatu berjalan baik sesuai harapannya. Namun ada juga masa-masa ketika seseorang merasa kosong, lemah, jauh dari Tuhan, dan tidak merasakan sukacita rohani seperti biasanya, sehingga ia mulai berpikir bahwa imannya sudah hilang. Ellen G. White menjelaskan bahwa perasaan bukanlah iman karena perasaan dapat berubah-ubah sesuai keadaan hidup. Sedangkan iman adalah keputusan untuk tetap percaya kepada Allah sekalipun perasaan sedang tidak mendukung. Saudara, banyak orang gagal dalam kehidupan rohani karena mereka hanya mau percaya ketika hati mereka sedang dipenuhi semangat dan sukacita, tetapi menjadi ragu ketika menghadapi penderitaan atau pergumulan yang berat. Padahal justru dalam keadaan gelap dan sulit itulah iman harus dijalankan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kepercayaan kepada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Orang yang hidup oleh iman akan tetap berdoa ketika belum melihat jawaban, tetap beribadah ketika hati terasa lemah, dan tetap berharap kepada Tuhan sekalipun situasi hidupnya belum membaik. Bapak, Ibu sekalian, iman yang sejati terlihat ketika seseorang tetap memegang Tuhan dalam keadaan yang tidak mudah dipahami oleh akal manusia. Sebab percaya kepada Allah berarti mempercayai kasih dan kuasa-Nya, bahkan ketika hidup sedang berada dalam badai yang berat. Banyak tokoh Alkitab mengalami masa di mana mereka tidak memahami alasan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap memilih setia dan berharap kepadanya. Bapak Ibu, Ayub kehilangan hampir seluruh yang dimilikinya. Abraham harus menunggu sangat lama untuk janji Tuhan digenapi. Dan Daud sering mengalami ancaman serta penolakan walaupun ia diurapi menjadi raja. Semua pengalaman itu menunjukkan bahwa iman bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang terus bergantung kepada Tuhan di tengah berbagai masalah yang dihadapi. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia ingin melihat bukti terlebih dahulu, baru mau percaya. Tetapi iman bekerja dengan cara yang berbeda, karena iman memilih percaya sebelum semua jawaban terlihat jelas di depan mata. Iman bukanlah sikap menolak logika, melainkan keberanian untuk mempercayai Tuhan berdasarkan pengalaman akan kasih dan kesetiaannya yang sudah nyata dalam kehidupan manusia. Karena itu, orang percaya harus belajar membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan, agar imannya tidak mudah diguncang hanya karena perubahan suasana hati atau keadaan hidup yang sementara. Saudara terkasih, perasaan tidak boleh menguasai hubungan manusia dengan Allah. Karena hubungan rohani yang sehat harus dibangun di atas firman Tuhan dan keyakinan akan janjinya, bukan hanya berdasarkan emosi sesaat.
Ketika seseorang merasa jauh dari Tuhan, seringkali yang berubah sebenarnya bukan kasih Allah, melainkan kondisi hati manusia yang sedang lelah, kecewa, atau dipenuhi pergumulan hidup. Saudara, dalam keadaan seperti itu, manusia tetap dipanggil untuk datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya seperti ayah dalam kitab. Markus 9 ayat 24 yang berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Doa tersebut menunjukkan bahwa Tuhan menghargai kejujuran hati manusia yang mengakui kelemahannya sambil tetap berharap kepada pertolongan Allah. Saudara, banyak orang berpikir bahwa mereka harus kuat terlebih dahulu baru bisa datang kepada Tuhan. Padahal justru dalam kelemahan dan keraguan itulah manusia membutuhkan pertolongannya paling besar. Ketika seseorang tetap datang kepada Tuhan di tengah pergumulan batin, membaca firman-Nya dan terus berdoa walaupun belum merasakan perubahan. Sebenarnya ia sedang melatih imannya untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa dan lebih kuat. Oleh sebab itu, iman bukan sekadar perasaan nyaman terhadap Tuhan, tapi tindakan nyata untuk tetap percaya dan bersandar kepodinea dalam setiap keadaan kehidupan. Bapak Ibu kekasih, ayat-ayat Alkitab yang disebutkan dalam pelajaran ini merupakan sumber kekuatan yang dapat dipakai untuk memperkuat iman dan hubungan manusia dengan Tuhan setiap hari. Kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2 mengajak orang percaya untuk memandang kepada Yesus sebagai sumber dan penyempurna iman. Sebab hanya dengan terus memusatkan perhatian kepada Kristus, manusia mampu bertahan dalam perjalanan rohaninya. Dalam kitab 2 Tawarikh 15 ayat 7, Tuhan mengingatkan umatnya agar tetap kuat dan tidak tawar hati, karena setiap kesetiaan kepada Allah tidak akan sia-sia dan pasti memperoleh upah pada waktunya. Kitab Roma 3 ayat 23-26 menjelaskan bahwa semua manusia telah berdosa, tetapi Allah menyediakan pembenaran melalui pengorbanan Yesus Kristus sehingga manusia dapat diselamatkan bukan karena jasanya sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Kitab Lukas 7 ayat 50 juga menunjukkan bahwa iman membawa keselamatan dan damai sejahtera bagi orang yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Ketika ayat-ayat ini dibaca dan diucapkan dengan penuh keyakinan dalam doa, firman Tuhan akan bekerja menguatkan hati, memperbarui pikiran, dan menolong manusia tetap berdiri teguh dalam iman. Pada akhirnya, iman yang sejati bukanlah iman yang selalu dipenuhi perasaan nyaman, melainkan iman yang terus memandang kepada Yesus, bertahan dalam segala keadaan, dan mempercayai Tuhan sampai akhir kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.